Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ghazali Amin, salah satu dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ihsan Sidenreng Rapang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Untuk semester ini saya dipercayakan mengampu mata kuliah wajib yang harus diprogramkan oleh mahasiswa, yakni Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Mata kuliah ini diprogramkan di semester genap dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang ilmu saya, yakni Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Adapun deskripsi mata kuliah ini secara umum membahas berbagai teori, pengertian, konsep dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan yang meliputi peranan manajemen sumber daya manusia, fungsi operasional atau siklus sumber daya manusia berupa perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, 1. Mahasiswa mampu memahami teori dan aplikasi dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan strategi manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep dalam mata kuliah MSDM yang menjadi dasar teori dalam mengelola sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan sumber daya manusia. Adapun bahan ajar yang saya gunakan berupa PPT, buku ajar, dan buku referensi. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah MSDM lanjutan ini dilakukan dengan sistem luring atau tatap muka. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan teknik DIA, di mana D-nya adalah delivery, I-nya adalah interaktif, sedangkan A-nya adalah assessment. Pada aspek delivery, teknik pembelajaran dapat dilakukan dengan metode presentase, ceramah, pembelajaran, dan tatap muka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada mahasiswa. Sedangkan teknik interaktif, teknik ini menekankan pada interaksi kepada mahasiswa melalui forum diskusi, tanya jawab maupun diskusi secara kelompok. Dan untuk teknik asesmen, pembelajaran ini berupa pemberian kuis, tugas individu, tugas kelompok, dan ujian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Sedangkan untuk sistem penilaian meliputi kehadiran, keaktifan, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dengan masing-masing persentase penilaian yang telah saya sampaikan di awal pertemuan dan disepakati oleh mahasiswa, yang pertama adalah kehadiran sebesar 25%, tugas 25%, UTS sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya, mohon izin menyampaikan video pembelajaran saya dengan mata kuliah
manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang selalu saya banggakan dan cintai ada dari mahasiswa Unisan Sidrak, khususnya kelas manajemen. Nah, pada minggu ini kita akan kembali belajar mata kuliah MSDM 2 atau sumber daya manusia lanjutan. Ya, yang mana pada minggu ini kita masuk di bab 4 yaitu rekrutmen dan seleksi. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi minta tolong ketua tingkat absennya dibagikan supaya saya bisa memastikan siapa yang hadir, siapa yang tidak. Oke. Nah, sebelum saya masuk di bab 4, minggu lalu itu saya kasih tugas. Nah, silakan tugasnya nanti dikumpul di ketua tingkat ya. Dikumpul di ketua tingkat. Nah, oke, baiklah, kita langsung ke materi. Jadi minggu ini kita akan membahas mengenai rekrutmen dan seleksi. Tentu kedua kata ini rekrutmen, seleksi tidak asing kita dengar. Sering kita dengar, apa itu rekrutmen, apa itu seleksi. Biasa kalau waktu di sekolah dulu kita mau bikin anggota geng, ingat? Bikin anggota geng, rekrut dulu teman-teman, siapa-siapa yang bisa dimasukkan dalam geng tak? Atau ada yang bilang, Ani bagus, Luti, Aldi, Pajar, si ini si itu. Akhirnya dapat mungkin 10 orang. Nah, yang dibutuhkan hanya lebih banyak sekali kalau 10. 5 sih yang mau diambil. Nah, kemudian terjadilah yang namanya seleksi. Dari 10 lah, kalau begitu kita seleksi paling itu yang 10, 5 diambil. Nah, jadi poinnya begini, bahwa mata kuliah ini tidak asing di telinga kita. Ya, apalagi di semester-semester sebelumnya pernah kita singgung mengenai rekrutmen dan seleksi. Tapi tidak ada salahnya pada pertemuan kali ini tetap kita cari tahu apa sih sebenarnya rekrutmen, apa sih sebenarnya seleksi. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian rekrutmen menurut para ahli, ya. Nah ini ada beberapa para ahli. Menurut Edwin B. Clifford. Nah, coba Anda baca, boleh? Silakan. Rekrutmen adalah proses mencari calon-calon tenaga kerja yang mampu untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada dalam perusahaan. Oke, itu menurut Edwin B. Clifford. Nah, tapi ada baiknya kalau kita mencari referensi yang lain, ya, pendapat-pendapat ahli yang lain. Nah, coba kita yang kedua. Boleh silakan, apa itu dari Gary Dessler, apa yang dia katakan? Mendefinisikan rekrutmen sebagai proses mencari, menarik, dan mengidentifikasi calon karyawan dari dalam dan luar organisasi untuk pekerjaan. Oke, kemudian pendapat yang ketiga, boleh silakan. Mengungkapkan bahwa rekrutmen adalah proses menemukan atau menarik pelamar-pelamar yang mampu dan yang sesuai untuk pekerjaan yang tersedia. Oke, jadi sekarang sudah ada 3 pendapat para ahli. Jadi para ahli ini adalah orang-orang terdahulu kita yang sudah melakukan penelitian sehingga mengeluarkan statement bahwa inilah pengertian daripada rekrutmen. Nah, setelah ada ketiga ini, tentu kita sudah bisa menarik kesimpulan. Apa sih yang dimaksud dengan rekrutmen? Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, rekrutmen adalah proses mencari dulu, ya, menarik dan mengumpulkan seluruh calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Jadi mengumpulkan sama tadi yang saya contohkan waktu di sekolah, panggil sama dulu yang kita mau jadikan anggota geng. Nah, itu dimaksud dengan rekrutmen. Ya, jadi sampai di sini saya rasa paham apa yang dimaksud dengan rekrutmen. Selanjutnya, apa sih tujuan daripada rekrutmen itu? Jadi rekrutmen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Artinya apa? Dalam suatu perusahaan terkadang membutuhkan yang namanya pegawai, membutuhkan misalnya karyawan atau orang yang mau dipekerjakan, atau membutuhkan tenaga kerja. Jadi salah satunya cara untuk mendapatkan itu adalah melakukan rekrutmen. Nah, itu tujuannya. Tujuan yang kedua adalah mencari karyawan yang berkualitas. Nah, karena begini, teknologi sekarang ini kan semakin hari semakin cepat berkembang.
Jadi misalnya anggaplah kalian ini karyawan saya, pengetahuan kalian misalnya mengoperasikan komputer, hanya itu saja dikerjakan terus menerus. Akhirnya muncul teknologi baru. Nah, saya suruh kalian bisa kerjakan ini, saya tidak Pak, karena saya tidak mengerti pemahaman tentang yang ini kayaknya aplikasi baru Pak. Nah, maka salah satu cara supaya kita tetap bisa bersaing dengan kompetitor adalah mencari orang yang berkualitas, yang mampu mengerjakan tugas-tugas tadi dan masuk. Kemudian apalagi yang ketiga, tujuan rekrutmen, meningkatkan kinerja perusahaan. Otomatis kalau kita sudah mendapatkan karyawan yang berkualitas, kinerja perusahaan akan semakin meningkat. Tadinya misalnya tahun ini kita selalu produksi 1.000 per unit, tapi karena kita memiliki karyawan berkualitas, bisa jadi tahun depan kita sudah bisa produksi di atas 1.000, misalnya 1.200, 1.500, karena memiliki karyawan berkualitas. Kemudian tujuan rekrutmen yang keempat, menjaga keseimbangan tenaga kerja. Apa yang dimaksud menjaga keseimbangan tenaga kerja? Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu kan tidak ada orang yang umurnya misalnya 60 terus, tidak. Kan ada yang bilang pensiun, ada karyawan yang tiba-tiba sakit, kemudian ada yang tiba-tiba juga misalnya meninggal, tiba-tiba keluar, pindah kerja. Nah, otomatis kalau terjadi hal-hal seperti itu berarti ada kekosongan jabatan di perusahaan. Nah, kalau kosong perusahaan kosong jabatannya, maka tidak seimbang oleh pekerjaan. Kita mau misalnya urus di bagian pemasaran, kita sudah mau melakukan penjualan, tapi karena orang di bagian penjualan tidak ada, tidak seimbang. Produksi banyak, tidak ada yang terjual. Nah, maka dari itu dilakukanlah rekrutmen untuk mengisi tenaga-tenaga pemasar yang kosong tadi. Itulah tujuannya rekrutmen. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya tadi itu kita menarik calon karyawan. Jadi caranya tidak seperti waktu SMA, dipanggil tidak. Ada caranya sesuai dengan teori, ya. Nah, yang pertama adalah mencari dari dalam. Apa yang dimaksud mencari dari dalam? Yuk kita lihat. Meminta bantuan karyawan lama. Misalnya saya direktur, kalian adalah karyawan lama, tiba-tiba ada salah satu pegawai kita yang berhenti atau naik jabatan. Jika misalnya begini, nah, kalian ini manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, tiba-tiba mendapat jabatan baru jadi manajer misalnya di cabang Parepare, otomatis kosong jabatannya. Atau bagaimana mengisi kekosongan ini? Harus mencari dan menarik calon karyawan. Bagaimana caranya? Dari dalam. Dan itu meminta bantuan karyawan lama. Siapa tahu ada anak buahnya bagian keuangan tadi bilang, Pak, kayaknya Sri cocok mengisi itu. Karena selama ini waktu dia bekerja 2 tahun terakhir selalu bagus kerjanya, tepat waktu tugasnya di store. Meminta bantuan karyawan lama itu maksudnya. Kemudian dari mana lagi kalau dari dalam? Mencari dari arsip pelamar. Misalnya 2 bulan lalu pernah ada lamaran membuka lowongan kerja di perusahaan kita yang dibutuhkan misalnya tenaga akuntansi, tapi yang melamar banyak anak manajemen. Akhirnya anak manajemen tersisihkan dan diisi oleh anak akuntansi. Posisi itu diisi oleh anak akuntansi. Nah, tapi lamaran kalian masih ada sama saya. Lamaran yang kemarin itu masih ada sama saya. Nah, supaya saya tidak repot-repot lagi pergi mencari, mending saya buka arsip. Oh, saya ingat ada arsip di bagian SDM. Panggil manajer SDM. Coba buka arsipnya. Saya mau cari sarjana manajemen tahun ini. Kan tahun lalu akuntansi. Nah, dibuka arsip. Nah, ditemukan tadi semua nama-nama. Dihubungilah dia, diteslah selanjutnya. Itu jadi maksud dengan mencari dari arsip. Kemudian bagaimana lagi kita mencari? 3, apa itu? Mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan. Tentu kalau tadi kita cari dari dalam, ada mencari dari dalam, tentu ada juga mencari dari luar. Dari luar itu ada beberapa cara. Tadi sudah kita bahas mengenai
memasang iklan lowongan. Jadi sekarang itu beda memang dengan zaman dulu. Memasang iklan lowongan itu biasa dilakukan perusahaan mengupload di media-media sosial. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana mencari dari luar adalah menggunakan jasa kantor dinas tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan jasa penyedia tenaga kerja. Nah, mungkin ini ada dari mahasiswa belum tahu, Pak, kenapa, apa lagi tuh yang dimaksud penyedia tenaga kerja? Jadi memang ada beberapa perusahaan yang menyediakan tenaga kerja. Coba kita misalnya jalan-jalan ke kantor misalnya Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri. Di sana kadang kita temukan security, dan sekitar security. Nah, security itu sebenarnya bukan karyawannya Bank Mandiri, bukan karyawannya Bank BRI. Dia disuplai dari penyedia jasa tenaga kerja. Artinya Bank BRI membuat kerjasama dengan kantor penyedia tenaga kerja untuk diperbantukan tenaga security-nya mengamankan kantor-kantor bank. Jadi begitu. Jadi kemudian yang keempat, menggunakan metode baja. Nah, selanjutnya adalah tahapan proses seleksi. Yang pertama adalah screening lamaran. Apa itu screening lamaran? Memeriksa seluruh berkas-berkas yang terkumpul. Kita screening lamaran. Nah, selanjutnya adalah mengisi formulir lamaran. Seluruh karyawan calon pegawai kita panggil untuk mengisi formulir. Apakah mereka sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan? Selanjutnya adalah dilakukan proses tes kemampuan dan tes pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah tahapan proses seleksi. Yang pertama adalah screening lamaran. Apa itu screening lamaran? Memeriksa seluruh berkas-berkas yang terkumpul. Kita cek sudah betulkah KTP-nya, sudah tepatkah fotonya. Kan biasa itu kumpulkan foto. Sudah betulkah kualifikasinya, sudah betulkah dia sarjana ekonomi yang dibutuhkan. Nah, itu adalah screening lamaran. Biasa kita kenal dengan tes berkas, ya. Jadi ada memang namanya seleksi berkas. Jadi sebelum kita melakukan ujian mengisi formulir lamaran. Nah, setelah kita isi formulir lamaran, selanjutnya adalah kita akan masuk kepada tes kemampuan dan tes pengetahuan. Tes ini biasanya secara tertulis. Jadi biasa calon karyawan dipanggil, di suatu ruangan. Kemudian kita tes secara tertulis. Disinilah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kompetensi calon pegawai. Apakah betul-betul pegawai yang akan diterima memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, itu biasanya tes tulis ini. Jadi biasa dilakukan di dalam suatu ruangan. Misalnya seperti di kelas ini. Mereka dipanggil, kemudian dites, mulai dari kemampuannya dan pengetahuannya. Selanjutnya, tes wawancara. Nah, ini tes tahapan yang selanjutnya adalah tes wawancara. Yang lolos tes kemampuan dan pengetahuan, maka dipanggillah dia untuk melakukan tes wawancara. Tes wawancara ini biasanya ingin mengetahui sejauh mana keinginan karyawan ini, calon karyawan ini bekerja di perusahaan itu. Seberapa serius dia. Jadi pertanyaan wawancara itu biasanya berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Tidak mesti harus sama, tergantung kebutuhan perusahaan, ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima, biasanya dilakukan tes kesehatan. Tes kesehatan ini adalah tes yang terakhir setiap penerimaan karyawan. Di mana-mana itu pengalaman Bapak juga dulu waktu melamar pekerjaan biasanya terakhir di tes kesehatan. Kenapa? Untuk memastikan satu, karyawan yang akan masuk bergabung itu harus dipastikan kesehatannya. Jangan sampai kita menerima karyawan yang yang sakit-sakitan. Ya, misalnya contoh gini. Ada perusahaan biasa kita tower yang memancarkan sinyal handphone. Nah, itu kan dibutuhkan orang untuk maintenance itu tower. Dibutuhkan tenaga SDM yang bisa manjat ke atas untuk memaintenance towernya. Nah,
tes kesehatan ini sangat perlu. Jangan sampai ada orang yang jantungan melamar, nanti baru 3 meter manjat, pingsan mati, jadi siapa tanggung jawab? Nah, maka dari itu perlu tes kesehatan. Ya, jadi kita biasa di sini tes kesehatan di sini melihat riwayat, apakah calon karyawan ini punya riwayat penyakit. Ya. Nah, kemudian setelah itu mungkin laporan hasil seleksi. Nah, jadi selanjutnya adalah bagian personalia atau bagian SDM harus melaporkan hasil seleksi kepada. Jadi ini bagian personalia atau SDM melaporkan proses seleksi telah selesai untuk diajukan kepada pimpinan unit yang membutuhkan SDM. Jadi bagian SDM, bagian personalia tadi ini harus membawa laporannya tadi bahwa ini karyawan yang Anda butuhkan. Saya sudah menemukan karyawan sesuai dengan yang Anda butuhkan. Gitu. Jadi dia akan berhubungan dengan setiap divisi, pemasaran, keuangan, produksi, keuangan. Nah, itu mereka akan menyampaikan laporannya. Misalnya begini, laporan keuangan membutuhkan 3. Nah, dia harus membawa bahwa ini ada 3 calon karyawan yang saya sudah seleksi. Nah, itu. Jadi yang terakhir adalah laporan hasil seleksi. Bagian personalia melaporkan hasil seleksinya kepada pimpinan unit yang membutuhkan sumber daya manusia. Oke, biasanya kata terakhir yang paling ditunggu-tunggu mahasiswa yaitu terima kasih. Nah, oke. Jadi saya rasa materinya saya sudah sampaikan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa betul-betul dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Mungkin ada yang ingin berpendapat terkait materi kita pada pagi hari ini, baik itu rekrutmen maupun seleksi, atau mungkin ada yang ingin bertanya. Pada kesempatan ini saya persilakan. Ya, Pak. Oke, silakan Radit, apa yang kamu tanyakan? Yang mau saya tanyakan, Pak, apakah setiap penerimaan karyawan harus selalu ada proses seleksi? Oh ya, ini bagus pertanyaannya. Apakah setiap penerimaan karyawan harus ada proses seleksi? Menurut saya ya, sesuai dengan yang kita pelajari tadi ini, saya rasa ini sangat perlu adanya seleksi ya, Radit ya. Ada seleksi. Kenapa? Karena perusahaan harus betul-betul menemukan karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Kompetensinya harus betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Karena jangan sampai, misalnya contoh begini ya, saya kasih begini Radit contoh. Yang mau diterima adalah karyawan di bagian keuangan. Sementara yang melamar, yang mau dibutuhkan 1 orang lah contoh, 1 orang di bagian keuangan. Kemudian ada 5 orang yang mendaftar. Ada dari pertanian, perikanan, hukum, kemudian manajemen, dan ada 1 akuntansi. Nah, seharusnya kalau kita mau seleksi itu yang diterima adalah bagian akuntansi. Saya tidak bisa bayangkan Radit kalau misalnya tidak ada proses seleksi, kemudian yang diterima tadi bagian pertanian. Nah, maka repotlah perusahaan melakukan training atau pelatihan kepada karyawan yang kompetensinya dari pertanian. Jadi memang sangat perlu dilakukan seleksi di setiap penerimaan pegawai atau penerimaan karyawan. Karena untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan itu wajib setiap SDM-nya memiliki kompetensi sesuai standar perusahaan. Ya, Radit ya? Paham? Yakin paham? Oke, yakin. Oke, thank you ya Radit ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya persilakan Nur Halisa mungkin, dan tadi mau katakan, ya silakan. Mengenai rekrutmen pada perusahaan. Ya. Kapan waktu yang tepat sebuah perusahaan ini melakukan rekrutmen, Pak? Apakah sekali sebulan atau ada waktu-waktu tertentu, setahun sekali atau per semester ya? Oke, bagus juga pertanyaannya. Kapan waktu yang tepat perusahaan melakukan rekrutmen? Nah, begini Nur Halisa. Di setiap perusahaan itu ada yang namanya siklus SDM. Artinya begini,
SDM yang mungkin memasuki masa pensiun. Nah, masa pensiun itu mereka mau tidak mau harus dipersiapkan siapa yang akan menggantikan nantinya. Jadi ada yang misalnya Pak Arman, Pak ini, Bu ini bulan depan akan pensiun. Nah, bagian SDM harus segera mungkin melakukan rekrutmen, ya, untuk menggantikan posisinya yang mau pensiun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kapan dilakukan rekrutmen? Misalnya begini, ada karyawan yang mendapatkan promosi jabatan. Misalnya sekretaris manajer deh, wakil manajer, tiba-tiba diangkat menjadi manajer. Ya, tiba-tiba diangkat manajer karena manajernya ini misalnya mau pensiun. Nah, jadi yang diangkat kan tadi kita bahas cara mendapatkan kandidat itu bisa dari dalam dan bisa dari luar. Jadi misalnya begini, manajernya tiba-tiba pensiun, bukan tiba-tiba, memang masuk di masa pensiun, sehingga ibu sekretaris yang harus naik menjadi direktur. Nah, posisi ibu sekretaris ini kosong. Nah, maka yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan adalah melakukan rekrutmen. Nah, itu. Kemudian ada juga yang ketiga ini, tiga saja saya kasih ya, Bu Hansa. Yang ketiga adalah manakala perusahaan membuka cabang baru. Jadi perusahaan itu terkadang bukan tiba-tiba karena omsetnya sudah banyak, kemudian dia buka cabang baru di kabupaten lain, misalnya di Kabupaten Sidrap ini cabangnya sudah besar, kemudian mau buka cabang di Kabupaten Pindrang, ya boleh saja. Otomatis cabang di Kabupaten Pindrang ini belum ada karyawannya. Yang dilakukan untuk mengisi itu adalah rekrutmen, kemudian diseleksi. Oke ya, cukup paham, Bu Hansa? Yakin? Nah, coba apa yang saya jawab tadi, coba sama dengar. Kapan perusahaan melakukan rekrutmen? Kapan itu? Nah, yang pertama tadi jika ada karyawan yang memasuki masa pensiun. Oke, pensiun, betul. Terus apabila karyawan mendapat promosi jabatan yang Oke, kosong. betul. Yang ketiga tadi saya sampaikan. Apabila perusahaan membuka cabang baru, betul. Jadi yang lain juga perlu tahu bahwa ini secara umum ya, yang saya sampaikan secara umum bahwa itulah ada 3 kapan perusahaan melakukan rekrutmen. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, saya rasa cukup. Jadi saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini saya rasa dicukupkan saja dulu materinya juga, dan saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan kemudian beberapa tadi teman yang bertanya, materi yang saya sampaikan bisa sampai pada kalian. Nah, minggu ini kita tidak ada tugas, saya tidak memberikan tugas ya. Tapi tugasnya saya harap ada dari mahasiswa semua ini belajar bab 1, 2, 3, 4 karena kita belum pernah kuis ini. 1, 2, 3, 4. Jadi silakan dibaca materinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Insya Allah minggu depan itu 20 menit jam pertama kita gunakan untuk kuis ya. Materi bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali di mata kuliah yang sama, di tempat yang sama, di jam yang sama, namun di tanggal yang berbeda. Ya, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.